Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kami memiliki data mengenai kasus-kasus pembobolan bank yang pernah terjadi di Indonesia. Kita kemudian kompilasi dari Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan, dan kita melakukan pengumpulan data, dan sejauh ini terjadi sekitar 10 kasus pembobolan bank yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah tahun 1994, kasus Golden Key, dana yang dicuri 1,3 triliun rupiah. Setelah itu ada kasus BLBI dengan dana dicuri sebanyak 138 triliun rupiah. Pelakunya adalah 48 bank penerima dana BLBI. Modusnya pemilik bank membawa kabur dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kemudian ada kasus Bank Bali. Setelah itu ada kasus Bank BNI tahun 2002 yang kemudian buronannya baru kemudian tertangkap dan berhasil diekstradisi. Dana yang dicuri 1,7 triliun rupiah, dan kasus Senturi pada tahun 2008. Dana yang dicuri sebanyak 6,7 triliun rupiah. Berikutnya adalah kasus Melindadi yang terjadi pada tahun 2011 dan dengan modus memindahkan dana nasabah Citibank ke sejumlah perusahaan dan ditarik uangnya oleh pelaku. Dan kasus Bank Mega terjadi pada tahun 2011, dana yang dicuri adalah 111 miliar rupiah. Kemudian kasus Bank Mandiri di tahun 2015, dana yang dicuri sebanyak 1,83 triliun rupiah dengan modus kredit fiktif. Pelakunya adalah 3 pegawai Bank Mandiri dan Direktur Tirta Amarta Bottling. Kasus berikutnya, kasus Rocket Aldway 2017, dana yang dicuri 836 miliar rupiah. Dan kasus yang terjadi tahun 2018 adalah kasus S&P Finance tahun 2018 dengan dana dicuri sebanyak 14 triliun rupiah. Saya kembali membahas perbincangan bersama Mas Bima Yudhistira. Mas Bima, kalau dilihat dari beberapa kasus tadi ternyata banyak juga ya oknum-oknum karyawan bank yang terlibat dalam kasus pembobolan bank. Pengawasan secara berkala. Tadi kita sudah sampaikan di segmen 1 di ujung-ujung gitu ya, bagaimana sebetulnya ini dapat menjadi satu upaya supaya karyawan bank secara kredibilitas ini dapat diakses secara berkala. Ya, yang paling penting itu mulai dari kemudian dia sebelum masuk ya, itu harus dilakukan background check ya, apakah punya kepentingan, kemudian konflik kepentingan dengan debitur-debitur yang existing di bank yang bersangkutan, apakah kemudian memiliki criminal record ya, kemudian juga bagaimana latar belakang keluarganya gitu, ayahnya profesinya apa, bekerja di mana gitu. Nah ini juga penting. Jadi beberapa bank saya tahu melakukan itu, dan ketika dia diterima bekerja misalnya, nah itu juga dilakukan assessment secara berkala terkait dengan konflik kepentingan, kemudian bagaimana dia menghindari fraud ya, dan juga ada whistleblowing system. Jadi kalau sesama rekan kerjanya itu ketahuan misalkan ini melakukan tindakan fraud ya, sebelum itu diketahui oleh manajer, nah ini ada satu saluran-saluran whistleblower untuk mengungkapkan kejahatan-kejahatan tadi, melaporkan misalkan kepada atasannya, kepada manajernya, supervisornya, kepada direksinya, bahkan sampai seperti itu, direksi kepatuhan misalnya. Yeah. Nah itu kemudian bisa mencegah terjadinya fraud, apalagi dalam jumlah yang cukup besar. Nah dan kemudian ada sanksi yang memang sangat tegas, sehingga menimbulkan efek jera bagi para karyawan lainnya. Bahkan fraud yang paling kecil, misalkan pemalsuan tanda tangan gitu ya, itu serius juga, tapi dalam artian belum terjadi kerugian misalnya, sudah diketahui melakukan pemalsuan tanda tangan debitur atau tanda tangannya atasannya, nah itu langsung dilakukan pemecatan secara tidak hormat. Jadi itu yang perlu dilakukan. Ya, perlu tindakan-tindakan yang taktis ketika ada satu gejala saja gitu, walaupun itu kecil, harus langsung ditindak secara tegas gitu ya. Baik, Mas Bima, mengenai bagaimana sebetulnya meminimalisir kerugian dari pembobolan. Artinya kita mengenal ada pengasuransian dana yang ditaruh di perbankan ataupun mungkin dana yang disalurkan kepada kreditur. Sejauh mana ini sebetulnya menjadi salah satu hal juga yang harus terus dilakukan oleh perbankan sendiri? Ya, kalau dari sisi kreditur ada beberapa asuransi memang kredit yang menjamin itu. Tetapi tetap dalam beberapa hal seperti kasusnya BNI tahun 2002 ya, itu yang baru tertangkap sekarang itu beberapa hari belakangan ini, itu
permasalahannya adalah masuk dalam pidana penipuan karena LC yang fiktif. Nah itu beda lagi tuh kasusnya. Jadi pidananya harus diselesaikan dulu, baru kemudian aset-asetnya misalkan dilakukan penyitaan, dilakukan lelang, baru uangnya bisa dikembalikan kepada bank yang bersangkutan. Jadi tergantung memang case by case agak berbeda. Tapi kalau misalkan ada kreditur yang ada debitur yang kemudian mengambil pinjaman, kemudian dia bangkrut, nah itu ada asuransi kredit yang melakukan assessment soal itu. Jadi itu memang case by case beda. Apakah masuk dalam pidana ya? Karena kalau udah fiktif itu jelas pelarian uang itu udah pidana. Ya, dari sisi regulasi, Mas Bima, yang bisa dipelajari dari kasus yang memang sudah terjadi sudah lama gitu ya, seperti Anda tadi sampaikan sudah 18 tahun yang lalu, dan dari sisi regulator juga sudah banyak sekali melakukan penyesuaian agar kemudian industri keuangan di Indonesia keamanannya terus meningkat. Nah, untuk menghindari ini, satu kasus juga yang sebetulnya terjadi, ini tahun 2018, which is itu beberapa tahun yang lalu gitu, tidak lama-lama banget, artinya masih juga kejadian. Nah, apa yang bisa lakukan lah, ataupun mungkin ditingkatkan dari sisi regulasi, supaya hal serupa tidak terjadi? Ya, dari sisi regulasi saya kira paling penting itu ya, bagaimana bank wajib melakukan assessment secara lebih ketat itu kepada para debiturnya, debitur yang existing. Kemudian juga perlu ada threshold tertentu, misalkan pinjaman di atas 1 miliar, katakanlah begitu ya, itu ada tambahan assessment. Dan kemudian juga wajib melakukan semacam verifikasi secara faktual. Artinya bukan hanya melihat pada dokumen ya, tapi mungkin dibutuhkan untuk nilai pinjaman yang jumlahnya cukup besar, baik LC maupun pinjaman kredit biasa, itu harus melakukan misalkan sidak gitu ya, bagaimana aktivitas bisnisnya, apakah kemudian kantornya itu tidak meminjam alamat yang lain misalnya, karena banyak juga kejadian ternyata kantornya nggak ada, kantornya fiktif begitu, jadi bangunan gudang tapi alamatnya di situ, bisnisnya lain lagi. Nah jadi itu menurut saya yang perlu ditingkatkan, dan paling penting dari pengawasan OJK sendiri, SDM di perbankannya, SDM pengawas perbankannya, ini baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas saya kira juga perlu untuk ditingkatkan, karena ini kita menghadapi masa-masa yang memang rawan ini, dan ini masa-masa pandemi gitu ya, dari sisi kredit bermasalahnya juga mungkin akan meningkat, dan orang terdorong untuk melakukan fraud ini juga relatif cukup besar. Jadi memang ini masa-masa yang saya kira krusial, sehingga nggak terulang lagi deh kasus-kasus 2018 ataupun kasus yang terjadi 2002 lalu. Ya, secara regulasi sudahkah ini menciptakan ekosistem industri keuangan yang aman untuk stakeholders? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Bima. Tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.